masuk aja kan. Ya ya, kalau jadwalnya jadi eh, kayak gini karena jadwal-jadwal kami juga menilai eh, asesor mahasiswa termasuk punya kalian itu diperiksa. Jadi mohon maaf, jadi kalau ada jadwal yang bisa dimajukan kami majukan aja gitu. Ya, Nggih, Pak. Muna ini angkatan ke berapa? Angkatan berapa? Lupa, Pak. Lulusan tahun 2013, Pak. 2013 ya. Nah, Nggih, Pak. 2013. Ini ada Penny juga ya. Kalau Penny ini tahun berapa, Pen? Ya Pak, Lama ya ketemu lama ya. Pak. Ini Pak, Masuk ini dinas di mana? Penny di dinas. Puskesmas Mantuil Pak. Oh, Mantuil. Mantuil ya. Oke, Oh ya, Puskesmas Mantuil. Mantuil. Ini siapa Irfan ya? Irfan, Irfan siapa nih? Irfan Nurah. Irpa ya, Irfan Najilah ya, Irfan ya. Irfan di mana, Bang? Di Puskesmas Batu Tangga, Pak, Oh, bertugasnya. tetangga di Nggih, mana? di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Pak. Tengah-tengah. Ya, berarti Barabai. berapa ya? Nggih, Hmm. Pak. Irfa, Bang, Irfan Najilah. Ya, makasih Irfan ya. Hmm. Irfa di mana Irfa? Irfa belum masuk lah Rahayu. Oh, ini Rahayu Nggih, dulu Pak. di Banjar ya, Rahayu. Nggih, Pak. Aulia. Nah, Rahayu Mahiyati terakhir di mana di Banjarbaru kah? Nggih, Pak. Di Banjarbaru Banjarbaru. sekarang lah. Hmm. Nggih. Di mana di Di Puskesmas. Idaman, Pak. Oh, dia Di masih rumah idaman ya. sakit. Nggih. Iya, iya, iya. Ya, selamat bergabung Nggih, juga Pak. ya. Aulia, Nggih, Pak. Aulia Oke, Aulia, Pun Pak, inggih Pak. Aulia Febriani ya. Wah, lama Inggih, benar, bakal pernah ketemu ya. Aulia inggih juga ya. Pak. Ah, ya, selamat bergabung ya, Aulia. Inggih, inggih Pak. Herlina, Herlina, Fitriani Maulida ya. Ini Fitri ya. Oh ya, Fitri ya. Ketemu di ya, puskesmas. Nggih. Turut tidak ya, Fitri Nggih, ya. Ini Pak. Mak Suara, kalau nggak lihat wajah, jangan-jangan mahasiswa namanya mirip banyak sih ya. Iya, oke ketemu. Ya, Pak di mana ya, Pak? Pak sudah dinas kah atau masuk di BIKAD anu kah? MBG kah? Nah, ya, Pak ya. Ini Aprianta Supatmi mahasiswa gizi juga ya, di sini juga ya. Izin Pak, Hmm. lulusan Palangkaraya Pak, Oh, Poltekkes Pelangkara. Palangkaraya. Iya, iya. Makanya rasanya belum pernah mendengar Iya, nama Aprialinta ya. Selamat bergabung juga ya. iya Pak. Nah, Iya, terima ya. kasih Pak. Si Handayani, si Handayani dari mana Nggih, nih? nggih, nggih, Assalamualaikum Pak. Lun dari Rumah Ah, Sakit Boyasin Pelihari Pak, Tanah Laut. oh ya. Lulusan Nggih. mana dulu? Poltekkes juga Pak. Tahun Tahun berapa? 2007. 2007. 2007. Oh Nggih. ya. Berarti Bapak lupaan sudah Nggih. ya. Ya, selamat bergabung juga Nggih. ya. Lama sudah Pak, Nah, nggih, 2007. Nggih. 2007 ya. Wah, lumayan sudah Nggih. masih di Banjarmasin Lumayan berarti Pak, ya. lama. Kampus Nggih kita di Pak. Banjarmasin dulu ya. Ya. Nggih, Selamat bergabung ya, Banjarmasin Dayani Pak. ya. Nggih. Nah, Nggih. ya. Siapa Nggih lagi nih? Pak. Ya, belum lagi yang lagi. Aden bagus, oke sudah. Anu ya. Ini ada Pitik Rusnida, Mila ya. Aenorido Aenorido ya. Lupa Aenorido di mana ada? Ini Pak, di Hulu Sungai Tengah, bagiannya di Puskesmas Santakan. Ya. Wanita Ahla, Fitri Nurisa ya, Rusnida. Ini Wahyu tadi ya. Inggih Pak. Wahyu Dini Oktavia. Ini Puskesmas Cempaka ya, Wahyu ya. Inggih Pak. Ya, pernah lama nggak ketemu juga ya, lama Nggih, kita ya. nggih. Alhamdulillah. Oke.
Eh, Siti Warnita, Yulianur Hafiza ya. Yulianur di mana dinasnya sekarang? Lia Muntai, Pak, di Rumah Sakit Pembelah Batung. Oh, Malah Batu ya. Rabiat nih, Rabiat siapa tadi? Supiani ya? Rabiat siapa? Biar Pami, Pak. Suami. Di mana dinas sekarang? Di Buntok ulun, Pak, di rumah sakit. Oh, bentuk ya. Iya. Ya, ya, oke. Wiwin? Wiwin di mana, Win? Dibuntok juga Pak, sama dengan Rabiat. Wiwin juga lulusan Poltekkes Makassar Pak, Banjarmasin ya? Poltekkes Makassar. Oh, Makassar ya. Ya, selamat bergabung ya. Siapa lagi nih? Alia. Lulusan sini juga ya dulu ya, Alia ya. Alia Ini, top Pak. ya. Ya. Halwa. Halwa dari mana? Dari Poltekkes juga Pak. Poltekkes mana? Banjarmasin juga ya? Inggi Pak. Ya. Anita, oke ketemu juga Anita Pekaryati ya. Iya, Nah, Pak. Ulun ya. mahasiswa bimbingan pian, Pak. Waktu Ya, selamat ketemu lagi. Ya, ya, sehat semua ya. Inggih, Oke, Pak. Sehat, Pak. ya Ika Rahmawati, mahasiswa gizi Banjarmasin juga ya. Hadir Pak, iya Pak. Nah, Tiara, mahasiswa mana? Gizi Banjar juga ya? Inggi Pak, dari Poltekkes Banjarmasin juga Bapak. Tahun berapa Tiara? 23 tadi lulusnya Pak. Oh ya, Laili ya juga ya. Ini Laili Rahmi yang mana? Lupa Bapak. Nah, Laili di mana di dinasnya? Inggi Bapak, mahasiswa bimbingan Pian juga. Nah, dulu ya. Ya, selamat bergabung ya. Oke, mungkin waktunya aja ya. Kita mulai aja ya. Nanti sambil jalan ya. Bisa berdiskusi lah di ruang ini ya. Baik, Bapak masuk pertemuan kedua ya setelah Pak Yasi tentang bahasan kita ini tentang identifikasi masalah, latar belakang, rumusan masalah, tujuan peneliti dan state of the art. Nah, bahasa anunya ya. State of the art itu namanya novelty sebenarnya. Nah, coba kita lihat capaian pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu menjelaskan konsep identifikasi masalah penelitian. Kemudian menyusun latar belakang penelitian yang logis dan sistematis. Kemudian merumuskan masalah penelitian. Atau yang berikutnya itu menyusun ya, lompat ya, menyusun tujuan penelitian umum dan khusus, menjelaskan konsep state of the art dalam penelitian, menyusun state of the art berdasarkan telah ahli terbaru, dan menyusun proposal yang memiliki kebaruan atau disebut novelty. Ini kira-kira yang kita coba bahas. Kira-kira kedengaran jakah suara Bapak nih? Kedengaran, Pak, Kedengaran ya? Pak. Baik ya. Kalau ada yang kurang jelas, mohon disampaikan. Kami di ruangan dosen aja nih. Karena di ruang tertutup ada juga dosen juga sedang memberikan materi. Baik, kita masuk kepada bahasan berikutnya. Nah, kita identifikasi masalah. Jadi dalam penelitian memang kita pertama mencoba memulai dengan melakukan pengenalan, mengidentifikasi ya masalah penelitian. Apa itu mengidentifikasi masalah penelitian? Tentu mengenali kan. Seperti kita manusia mengidentifikasi berarti mengenali, memahami apa masalah dan penelitian gitu. Jadi penelitian sebenarnya ada kesenjangan itu disebut masalah. Ada gap antara kondisi yang sesungguhnya yang dengan kondisi yang terjadi. Jadi yang diharapkan, ekspektasinya itu seperti apa. Jadi kalau misalnya disebut tidak ada masalah itu kan antara yang diharapkan dengan yang sebenarnya sama gitu kan. Tapi kalau ada kesenjangan, ada perbedaan level, berarti ada masalah. Jadi mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan
bahwa kita mempunyai masalah. Sebenarnya harapan kita tidak sejajar dengan kenyataan gitu kan. Nah, dalam penelitian juga masalah artinya ada kesenjangan antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi yang terjadi sehingga memerlukan pembuktian secara ilmiah. Nah, karena ini penelitian, maka kita ingin mengungkapkan masalah itu harus dibunyikan, dibuktikan secara ilmiah. Bagaimana membuktikan secara ilmiah? Tentu harus berbasis data nanti. Data itu juga harus berdasarkan disampaikan oleh penemuan data yang artinya valid, data yang memang disusun, diolah, dibuat atau ditemukan oleh mereka-mereka yang menemukannya itu dengan cara yang benar, harus dengan menggunakan instrumen yang benar, alat-alat yang benar, instrumen yang benar. Artinya cara mendapatkan datanya itu harus dengan cara instrumen yang benar, seperti misalnya dengan kuesioner, dengan observasi, dengan pengukuran, dengan wawancara. Nah, itu pun dilakukan oleh orang-orang yang memahami bagaimana menemukan data tadi itu. Nah, sehingga bisa disebut ilmiah nanti. Jadi masalah penelitian bukan sekedar topik saja yang kita bicarakan nanti ya, tetapi persoalan nyata yang membutuhkan solusi berdasarkan data. Nah, jadi sumber kekuatan penelitian itu adalah datanya. Nah, data tadi didapatkan bagaimana? Tentu dengan menggunakan cara-cara yang sesuai kaidah-kaidah pendataan dan penelitian. Ya, jadi tidak asal ambil data kan. Kalau kita ingin mengambil data secara benar, mungkin teman-teman di Puskesmas sering melakukan pendataan ke rumah-rumah misalnya tentang balita. Atau itu harus ada prosedurnya bagaimana data itu mendapatkannya, ya kan? Ya enggak? Ya kayak seperti itu ya. Selama ini yang dilakukan oleh teman-teman sudah kan di Puskesmas harus pakai kuesioner yang teruji, kuesionernya harus mengukur dengan alat ukur yang sudah tervaliditas, ya kan? Misalnya alat ukurnya nggak mungkin mengukur tinggi badan dengan ukuran tukang baju misalnya kan nggak mungkin ya. Menimbang dengan timbangan yang tidak sesuai dengan timbangan balita, nggak akan benar nanti hasilnya. Masa mengukur tinggi badan menggunakan ukuran tukang kayu misalnya. Nah, pas kan? Jadi ada standar-standar dalam pengukuran. Nah, itu disebut validitasnya harus teruji nanti. Nah, jadi bukan sekedar masalah penelitian untuk sekedar topik, tetapi memang persoalan nyata membutuhkan solusi berdasarkan data, fakta yang ada di lapangan. Nah, kalau kita bicara tadi tentang topik, misalnya kita gizi balita, ini paling anu lah, masalah yang paling kita temui mungkin di keseharian di Puskesmas, rumah sakit kan. Bagaimana gizi balita? Karena program gizi kita juga selalu mengekspos data-data gizi balita. Artinya balita ini sejak 0 sampai 5 tahun cukup panjang. Karena ini program yang pertama-tama menjadi program pemerintah, program gizi kan. Bagaimana 0 sampai 5 tahun punya buku KIA, 0-5 tahun yang banyak masalah karena ada posyandu di penimbangan, banyaknya kasus prevalensi stunting, wasting, underweight, semuanya di kelompok balita. Kenapa balita yang jadi sorotan kira-kira? Tentu teman-teman sudah tahu bahwa balita ini dianggap adalah calon manusia yang akan menjadi regenerasi kita. Nah, jadi mereka harus sehat dan di usia-usia inilah usia paling rawan, tapi usia yang paling juga menentukan bagaimana nanti sumber daya manusia ke depan. Sehingga balita yang menjadi permasalahan yang harus jangan sampai ini tidak bisa diselesaikan, terutama di bidang gizi kan. Nah, jadi nanti mungkin banyak topik kita bergejalut di daerah balita ini. Ya. Jadi gizi balita belum menjadi masalah penelitian. Nah, ini artinya masalah penelitiannya tentu melihat apakah tingginya prevalensi kejadian wasting balita di wilayah kerja Puskesmas Cempaka misalnya. Entah Cempaka di Banjarmasin, Cempaka di Banjarbaru, atau Cempaka di mana gitu, itu bisa jadi ada angka kejadian wasting, stunting, underweight, ya, pada balita atau kick pada ibu hamil. Nah, di wilayah mana saja? Ini contohnya aja wilayah kerja Cempaka.
meskipun program PMT telah berjalan misalnya. Nah, tentu ini layak untuk diteliti misalnya kan, ya, layak untuk diteliti. Maka bagaimanapun artinya angka yang terlihat mungkin teman-teman punya SKDN, punya catatan yang sudah berbentuk grafik seperti ini, artinya bisa menggambarkan bagaimana angka prevalensi tadi bisa menjadi dasar di sana kita bisa mengidentifikasi masalah penelitian. Ya, jadi dari sana artinya tinggi prevalensi. Kalau nanti ada lagi catatan dari laporan SSGI, laporan dari SKI ya, sistem survei kesehatan Indonesia kemarin, ataupun survei-survei yang dilakukan terbatas untuk provinsi, kabupaten, ataupun setingkat puskesmas kecamatan, itu bisa jadi memang bisa ditemukan di sana masa penelitian yang skalanya, spektrumnya hanya kecamatan, puskesmas, kabupaten, atau bahkan provinsi dan nasional, bahkan dunia, itu tergantung tadi besarnya surveinya, berapa skala pendataannya. Nah, itu kira-kira kita menyebut mengidentifikasi masalah penelitian. Oke, sampai di situ dulu. Barangkali teman-teman ada yang mencoba memberikan tanggapannya. Ipan, ada yang mau ditanggapi, Ipan? Ada yang mau menanggapi? Oke, lanjut lagi dulu ya. Nah, jadi bagaimana sumber masalah penelitian itu kita dapatkan dari mana saja? Tadi kita katakan bahwa sumber masalah penelitian sebenarnya bisa kita lihat di dalam keseharian kita. Belum teman-teman ini kan kalau nggak di puskesmas, mungkin di rumah sakit, di dinas, atau di pelayanan kesehatan lain ya, yang masih menyentuh bidang gizi, itu bisa dapatkan masalah penelitian. Ini fenomena lapangan kita contohkan tadi. Apa fenomena? Ya, gambaran di lapangan bahwa contoh angka stunting masih meningkat. Di 13 kabupaten kita ini, ya, dari satu provinsi Kalimantan Selatan yang tersebar beberapa kecamatan, desa, dan sebagainya, maka kita bisa melihat bahwa stunting bisa jadi meningkat. Kasus anemi remaja tinggi, ya, balita wasting masih meningkat. Nah, itu gambaran tentang fenomena lapangan. Mungkin yang lain apa tadi? Seperti ada kasus meningkatnya cake misalnya, meningkatnya anemi pada remaja, PTM, penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes mellitus, dan lain sebagainya. Itu fenomena lapangan yang mungkin teman-teman lihat sekarang di lingkungan di mana kebetulan bekerja di puskesmas tadi kan, di rumah sakit, ataupun juga pelayanan kesehatan lain yang kebetulan kita melihat situ ada angka-angka masalah gizi. Atau bisa juga dari kebijakan pemerintah, rencana pembangunan jangka menengah nasional itu ada disebutkan sana bidang gizi. Ya, bagaimana bahwa rencana pembangunan itu ternyata menyentuh juga di sana masalah gizi. Coba buka aja nanti RPJMN 2025 sampai kalau 2024 sampai 2029 ada, atau 2021 sampai 2025 kemarin ya, 2025 sekarang sampai 2030, itu rencana pembangunan itu selalu menyentuh masalah gizi, selalu ada. Atau SDGs-nya, atau Permenkes-nya, bahkan pedoman gizi seimbang. Mungkin teman-teman masih melihat pedoman gizi seimbang itu. Bagaimana kebijakan pemerintah tentang bagaimana isi piringku misalnya. Bagaimana kita melihat kebijakan pemerintah yang sekarang disebut dengan MBG. Tentu teman-teman sudah melihat seperti apa semua itu menjadi kebijakan. Apakah kebijakan itu tadi bisa disebut kebijakan yang sudah berbasis data yang lengkap, atau bagaimana? Mungkin bisa ditindaklanjutin atau dilihat bagaimana semua itu ya dalam konteks
penelitian nanti. Nah, lo hasil penelitian sebelumnya juga, mungkin kalau buka jurnal, buka laporan penelitian di perpustakaan kita, itu contoh penelitian si A, ada hubungan penelitian dengan B, tidak ada hubungan. Nah, jadi kalau melihat hasil penelitian sebelumnya ada hubungan, penelitian B tidak ada hubungan, itu bisa disebut yang disebut riset gap. Ada kesenjangan hasil penelitian itu bisa jadi kita tidak lanjuti. Jadi sebuah masalah bisa aja melihat, oh yang satu penelitiannya ada hubungan, satu tidak. Variabelnya juga kan tidak satu. Bahwa kita melihat masalah gizi, variabel penyebab langsung, tidak langsung, akar masalah aja tentang stunting, wasting itu, teman-teman banyak yang ternyata satu penelitiannya berhubungan, satu tidak. Mencari pengaruh, tidak berpengaruh. Nah itu sebenarnya bisa kita kelompokkan untuk melihat, oh di sana ternyata ada ketimpangan atau masalah penelitian yang disebut riset gap tadi. Nah, itu bisa kita coba menelusuri kenapa. Padahal mungkin jangan-jangan wilayahnya sama atau desa berbeda tapi dalam cukup satu kecamatan. Atau dalam kecamatan berbeda tapi dalam cukup kabupaten masih satu kabupaten. Bisa saja kita melihat dua wilayah yang sebenarnya karakteristik geografisnya agak mirip, jumlah penduduknya juga hampir tidak jauh berbeda jumlahnya, karakteristiknya banyak orang asli orang Banjar misalnya. Nah, itu bisa ditelusuri apa kira-kira variabel lain yang mungkin harus kita explore gitu, eksplorasi, kita gali bahwa ternyata di sana mungkin ada riset gap-nya, ada kesenjangan yang bisa kita gali nanti. Apakah faktor budaya, apakah faktor kepercayaan, apakah faktor daya beli, apakah karena faktor pola asuh, parenting, apakah faktor lingkungan, penyakit infeksinya, daya beli tadi, atau jenis pekerjaan ibu yang ternyata tidak bisa fokus pada pola asuh dan sebagainya. Nah itu semua bisa dieksplor nanti kan. Itu dari hasil penelitiannya bisa dilihat berapa banyak sudah penelitian tentang gizi. Kalau kita buka aja di jurnal itu, jurnal Scholar saja ya, Google Scholar itu aja dibuka begitu banyak tuh. Apalagi nanti masuk di Sinta 1, 2, penelitian-penelitian. Kami ini punya juga gizi itu Panji tuh. Ya, jurnal Panji itu buka saja itu juga beragam hasil-hasil penelitian sudah yang mencoba melihat faktor-faktor yang banyak ya, diambil variabelnya yang langsung penyakit infeksi sama konsumsi, lihat lagi daya belinya, pendidikannya, pendapatannya, pola asuhnya, sosial budayanya. Nah, semua coba dilihat, mungkin tidak semua variabel itu berhubungan atau punya pengaruh. Nah, bisa saja melihat yang lain ada hubungan pengaruh, coba kita cari dua variabel itu, nah itu bisa jadi dasar juga untuk mengidentifikasi masalah penelitian. Atau ketika nih kalau teman-teman yang tidak langsung bekerja, pengaman praktek itu. Jadi kalau datang PKL di rumah sakit, nah kalau sekarang teman-teman di pada umumnya sudah bekerja, tentu di lapangan ini, di puskesmas, di posyandu, semua mungkin bisa dia langsung. Kenapa? Ibu misalnya punya anak yang sebenarnya rajin ke posyandu tapi gizinya masih jelek misalnya, atau sebaliknya tidak rajin ke posyandu tapi juga jelek gizinya. Ibu yang ternyata pendapatannya tinggi tapi anaknya juga tidak terlalu normal gizinya. Jadi semua fenomena itu bisa dipelajari sebagai sebuah bentuk adanya masalah di sana penelitian. Nah, kalau misalnya isu-isu aktual ya tadi, kalau mencari jurnal 5 tahun terakhir, mulai tahun 2021 sampai 2026, atau dikerucutkan lagi 2023 sampai 2026, dikerucutkan lagi 2005, 2025 sampai 2026. Mungkin itu semakin banyak itu isu aktual. Yang misalnya tadi sekarang ada di ekstrim pada Gen Z, bahwa anak-anak sekarang tuh karena terlalu dominan menggunakan medsos. Ternyata begitu banyak gitu ya muncul kasus di ekstrim Gen Z mengikuti
influencer, mengikuti apa eh, orang-orang tertentu yang dianggap favorit oleh remaja, tapi itu mengakibatkan munculnya kasus-kasus eh, apa kebiasaan menggunakan diet yang sebenarnya belum bisa dijadikan standar diet yang sesuai gitu kan. Seperti obesitas tadi, food waste yang masih banyak mungkin ditemukan di lingkungan sekitar kita, padahal banyak orang yang kekurangan makan, tapi sisi lain banyak makan bersisa, entah itu di rumah sakit karena menggunakan diet tertentu atau di luar. Mereka-mereka yang misalnya selama di hotel tapi konsumsinya tidak pernah dihabiskan, nah, itu dari sisi ketersediaan pangan sebenarnya punya 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 hal yang kurang baik juga. Bisa lihat dari ketahanan pangan juga atau perubahan iklim. Jadi isu aktual ini kalau hari ini memang perubahan iklim yang membuat produksi pangan menurun, ya, kondisi yang membuat beberapa produk yang sebenarnya menjadi kebutuhan masyarakat menjadi terbatas, akhirnya harga naik, daya beli rendah. Nah itu bisa berdampak pada juga kondisi-kondisi eh, ketahanan pangan dan gizi menjadi kurang baik misalnya. Nah itu bisa jadi sumber masalah penelitian. Jadi lingkungan hidup kita sehari-hari fenomena itu akan muncul gitu kan. Nah coba untuk mengidentifikasi masalah sekarang. Tadi kita sebut bahwa semangat itu mulai dengan langkah pertama mengamati fenomena yang terjadi di lingkungan kita. Yang disebut fenomena itu tadi hal yang berkaitan dengan fenomena itu kalau bisa menyebut variabel. Sekarang kalau variabel yang dianggap variabel terikat, variabel yang menyebabkan angka-angka tadi tinggi seperti di stunting, wasting, anemia, kick, obesitas, hipertensi, DM, dan lain sebagainya. Tadi kita anggap itu sebagai fenomena. Apa yang munculnya fenomena tadi itu sehingga disebut masalah? Artinya tingginya kasus itu melebihi nasional, melebihi provinsi, melebihi kecamatan. Kalau yang data fenomena itu adanya di desa. Tapi kalau fenomena di kecamatan, kecamatan tadi prevalensinya lebih tinggi daripada kabupaten atau kota media dan provinsi bahkan nasional. Maka fenomena itu perlu kita gali. Kenapa kira-kira? Why? Jadi kalau untuk penelitian-penelitian teman-teman ini kayaknya memang harus analitik, maka bicaranya adalah why dan how. Tidak cukup hanya melihat dari sisi apa, siapa, di mana, dan kapan. Jadi 5W, 1H itu sudah memang harus dieksplor. Siapa yang mengalami anemi? Di mana kejadiannya? Apa? Kapan? Tapi juga mencoba menganalisis kenapa atau mengapa, why, dan bagaimana terjadinya tadi, how. Nah itu mengamati fenomena itu, lalu kita mencoba melakukan analisis, ya. Tentu dengan analisis tadi bahasanya kita sedang melakukan hipotesis, menduga-duga, meramal-ramal. Tetapi meramal itu nanti akhirnya kita mengumpulkan data. Nah, karena data awal belum ada, maka studi pendahuluan namanya. Mencoba melakukan studi pendahuluan, misalnya 30 balita dicoba diwawancara orang tuanya, diukur balitanya, dilihat. Nah, apa saja yang terjadi? Maka itu sebut mengumpulkan data awal. Nah, dari data awal itu maka kita lihat fenomenanya ini memang sesuatu yang perlu kita anggap sebagai fenomena yang menarik untuk diteliti, ya, karena angkanya melebihi, kalau kecamatan melebihi dari kabupaten dan provinsi bahkan nasional, puskesmas lebih besar daripada puskesmas yang lain, dan kumpulan sampai dinas dan provinsi nasional. Nah, itu menggambarkan bahwa ada masalah yang perlu dieksplorasi nanti, digali di sana. Tentu tadi mengumpulkan data awal dulu, sebagai bahasanya kita menyebut pengkajian nanti. Kalau dalam bahasa ADIMA namanya. ADIMA itu artinya kan assessment, diagnosis, intervensi, monitoring, dan evaluasi. Tapi bahasa itu sering digunakan untuk standar pengukuran di standar gizi nasional. Tapi kalau dalam konteks hari kita sedang mengkaji, berarti data awal kita kumpulkan.
Apa sih yang terjadi sampai pandemi itu tinggi? Nah, akhirnya kan keluar nanti, oh ternyata kebiasaan masyarakat, kebiasaan masih gaya orang tua dulu dalam merawat balita, tidak punya standar bahwa pamali, pantangan masih digunakan. Ya, kalau hamil seperti itu. Nah, ini perlu dieksplorasi. Betulkah data awal seperti itu? Kemudian data awal ini akan kita bandingkan dengan standar. Nah, ini sebagai bahwa nanti ada masalah atau tidak. Misalnya tadi berat badan berdasarkan umur, tentu kita membandingkan dengan WHO NCAS. Bahwa ternyata mereka ada di garis posting kah, stunting kah, underweight kah, anemi karena pemisahan gunakan sahli, hermocue, Sianmed ternyata di atas kasus yang ada. Nah, itu kan menjadi pertanyaan bahwa ada fenomena yang sedang bermasalah. Bandingkan dengan standar. Jadi standarnya kalau recall, misalnya berapa kebutuhan konsumsi anak usia 5 tahun, 3 tahun, 6 bulan, ASI yang diberikan mestinya bagaimana asupannya. Ada standarnya kan? Bahwa misalnya paling gampang melihat bayi itu tercukupi ASINya misalnya kalau dia kencing berapa kali, ya kencing berapa kali itu kalau dia sampai berkali-kali kencing itu penuh, artinya bahwa dia memang tercukupi ASINya. Nah, itu gambaran bahwa kalau anak tidak kencing itu mengambilkan bahwa dia sedang dehidrasi, berarti ASINya tidak cukup. Itu hanya usia 0 sampai 6 bulan, tapi sudah lebih 6 bulan dia MPASI dan sebagainya. Mengamati MPASI saja teman-teman sudah paling mahir. Bahwa ada usia 6 sampai 8 bulan atau 9 bulan sampai 12 bulan, 12 bulan sampai 24 bulan. Itu sendiri ada grade-grade dalam tingkat konsistensi makanan dia kan, bahwa makin padat gitu kan. Nah, itu sendiri juga bisa jadi sesuatu yang bisa diamati sebagai fenomena. Ya, bagaimana standar makan anak usia 6 sampai 8 bulan? Bagaimana standar anak makan 9 sampai 12 bulan? Bagaimana standar energinya, proteinnya? Mungkin teman-teman sudah pegang semua tuh. Kalau enggak, kita buka aja nanti di KGA kita yang 2020 atau 2022 misalnya. Sehingga bisa dibandingkan. Nah, itulah yang bisa kita menganggap ada masalah di sana. Kemudian di situ kita menemukan nanti yang disebut gap tadi atau riset gap-nya. Ya, kemudian di sana kita hanya bisa merumuskan masalah penelitian bahwa ternyata konsumsi protein, kalori dan berapa zat gizi lain bermasalah. Tapi juga tidak cukup itu ternyata juga sering frekuensi angka kesakitannya tinggi, tinggal di daerah yang ternyata juga lingkungannya kurang kondisif secara higiene sanitasinya. Lalu juga ternyata termasuk juga yang vaksinnya tidak lengkap sehingga rawan terhadap kesakitan. Dalam 6 bulan sering mengalami sakit. Kemudian apalagi ternyata juga variasi yang diberikan di rumah tadi makanya tidak tahu pola hidup atau pola asuhnya juga tidak. Nah, kalau galian-galian semua materi itu memang pada itu dirasa memang tampil sangat dominan, ya barangkali itu salah satu yang perlu dipelajari ya. Jadi 5 langkah ini akhirnya contohnya tadi data menunjukkan prevalensi anemia remaja sama dengan 34%. Nah, ini termasuk besar atau kecil ini? Padahal memang WHO juga mempunyai standar. Kalau standar anemi lebih kecil daripada 20%, berarti di sini ada gap 14%. Nah, ini bisa dinyatakan sebagai nasab penelitian yang ditemukan. Ini sederhananya begitu ya. Nah, ini kira-kira yang bisa kita gambarkan identifikasi masalah penelitian. Silakan, mungkin teman-teman ada yang mencoba melihat ini dulu sebagai gambaran identifikasi masalah. Ini jam-jam rawan ya, jam bisa ngantuk segala. Jadi kalau bisa pagi, tapi kalau pagi kan
sudah Bapak juga paham kalian masih ada harus kerja, ya kita sesuaikan aja. Pan ada tanggapan Pan? Oke, saya boleh Pak ulang. Ya, silakan siapa? Penny Pak. Siapa ya? Hah? Penny. Oh, Penny, silakan Penny. Nggih. Ya. Contohnya nih Pak lah, misal nih Hmm. kita mau mengambil masalah anemia gizi tadi lah. Nggih, Ya. anemia gizi misalnya. Hmm. Cuman misalnya kita tuh ada keterbatasan logistik dari Hmm. puskesmasnya itu misalnya tidak bisa mengcover semua remaja putri, Pak. Itu Hmm. boleh Hmm. aja lah, Hmm. Pak. Untuk apa namanya? Hmm. Nggih, Ya, ya. melaksanakan ya penelitian. Jadi kan kada terlalu menggambarkan karena Nah, logistiknya nah. misalnya kurang nggih untuk memeriksa HB. Logistik yang dimaksud sini oleh Penny apa saja sebenarnya yang disebut logistik? Apakah Logistik itu apa ya logistiknya? ketersediaan cek HB misalnya. Oh, TKB. Ketersediaan Nah, cek sekarang HB nggih. sekarang sasaran populasi Sasarannya remajanya berapa? Sasaran remaja putri yang harus misalnya sasaran seluruh remaja putri yang di sekolah itu misalnya 600 misalnya. Tapi kenyataannya adalah yang bisa di screening itu hanya murid baru, Pak, biasanya kelas baru. 7 Ya. atau kelas 10 ya. Nah, Ya. jadi kan 30%-nya saja tuh. Apakah itu bisa menggambarkan terjadinya apa namanya menilai bahwa di wilayah itu bisa diambil persentasinya, Ya. maksud ulun seperti itu, Pak. Ya. Nah, sekarang itu memang sudah tergambar sedikit permasalahan. Sekarang persentasinya berapa dari mahasiswa remaja masuk sekolah di kelas menengah atas tadi ya, hanya 30%. 30% itu Ya, katakan misalnya inggih. ada 8 kelas ya. 8 kelas Iya, kalau inggih. misalnya 35 per kelas misalnya anggap hampir 300 siswa ya. Ya, Inggih. ada nggak? Inggih, Ada Pak. 300 siswa. Nah, 300 siswa itu Iya. kan ya kita bisa aja membunyikannya di sana bahwa karena melebihi angka-angka yang nasional tadi, yang lebih dari 20% tadi. Kalau misalnya itu jadikan pembandingnya, artinya kita bisa mengangkat memang hanya kelompok usia yang baru masuk sekolah menengah atas. Kita bunyikan saja Sasarannya, bahwa Pak lah. Inggih, bahwa sasarannya. ya bahwa kita sasarannya populasinya pada remaja kelas 10 Kelas, misalnya. Kelas iya. Atau kelas 7 atau yang baru kelas masuk 7. gitu, Pak lah. Ya, artinya jadi kalau memang melebihi angka-angka yang lain, itu sudah kita bisa menyebut ada permasalahan. Lebih tinggi misalnya ada penelitian di luar itu yang kelas 11 dan kelas 8 sampai 9 atau kelas 11 sampai 12 itu. Nah, coba dilihat juga di tempat, walaupun dari hasil penelitian orang sebagai pembanding, walaupun kita hanya mengambil 30% dari sekolah kelas 10 ataupun kelas 7 tadi, bahwa kita juga melihat pembanding penelitian orang lain 5 tahun terakhir 2021 sampai 2026 atau dikerucut lagi 2024 sampai 2026 atau 2025 sampai 2026 itu memang tinggi yang kita temukan tadi, yang hanya karena keterbatasan logistik tadi pada kelas 7 atau kelas 10 saja. Nah, itu bisa diangkat fenomena itu. Artinya ini perlu diteliti karena memang kok tinggi sekali. Karena memang keterbatasan logistik juga menunjukkan walaupun ini memang menonjol sekali kasusnya pada mereka yang baru masuk sekolah ini di kelas 10 dan kelas 7. Boleh diangkat. Tapi kalau ternyata hanya kita mengatakan permasalahan justru ada di kelas yang tertinggi tadi, walaupun kita ternyata tidak punya data, mungkin data tahun lalu ya, kan setiap tahun kan yang diperiksa hanya yang baru masuk saja ya, Inggih, pada Pak. masuk.
Betul. Nggih. Memang ya, jadi Penny ada juga memang kayak mahasiswa yang tidak bekerja, masih 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 apa ya, masih murni ya belajar kemarin ya. Itu ada juga sih mereka menggunakan stick yang sederhana tadi ya, yang tetap mereka Sabri-sabri. mengambil membandingkan tahun lalu dengan tahun lalu dia dapat data dari pemeriksaan di puskesmas ya, karena dia sebagai Nggih. mahasiswa yang baru masuk. Nah, tetapi diintervensi selama 13 minggu ataupun berapa minggu sampai semester berikutnya, ternyata ada peningkatan. Peningkatannya itu yang tadi kadang kita melakukan pengukuran lagi, nah ini sedikit ada biaya memang. Ada biaya murni dari si peneliti. Yang kadang-kadang apakah itu jadi mahal, mungkin satu sticknya berapa gitu. Bisa jadi itu sebagai pembanding. Karena penelitian kita kan ingin bisa juga tadi membandingkan sebelum dan sesudah misalnya pada waktu itu. Kalau mereka ini dapat TTD selama 13 minggu misalnya. Nah itu kan mencoba juga melihat novelty-nya nanti. Ya boleh seperti itu. Tapi kalau tadi memang yang pertama tadi mencoba membandingkan dengan ada survei atau penelitian lain 3 tahun terakhir, itu juga memang tinggi tadi melebihi angka-angka itu, maka itu juga masalah yang tidak bisa diabaikan gitu ya, bisa diabaikan. Jadi Penny bisa menggali lagi itu jumlah sekolahnya juga apakah walaupun sedikit tapi sekolah-sekolah lain itu juga apa dapat juga, tidak satu sekolah aja yang di sekolah di kelas awal itu diperiksa. Misalnya di satu, Nggih, semua, Pak. Nggih. nah ya Semua kalau misalnya sekolah. ada SMP, SMA ya yang di wilayah itu ternyata wilayah kerja kita. Ternyata terkumpul di SMP-nya ada 200, SMA-nya ada 300, walaupun di kelas awal. Itu saja juga sudah menarik. Artinya bunyinya bukan karena berdasarkan pengukuran itu mereka remaja di SMP kelas awal masuk dan remaja SMA yang baru masuk sebagai kajian kita. Bisa saja nanti dibunyikan seperti itu. Bisa ya. Nggih, Pak. Tapi didukung ya awal ini bagaimanapun tadi yang disebut sebagai permasalahan tadi apa itu mengumpulkan data awal dan membandingkan dengan standar ini tadi bahwa mereka jumlahnya memang besar tapi coba tetap berbasis membaca jurnal tadi 5 tahun terakhir. Jadi selalu kita ada pustakanya. Nanti kita bicara sini tentang kerangka teori dan kerangka konsep ya. Jadi kerangka teori konsep itu juga menggambarkan sejauh mana sebenarnya permasalahan yang ada di penelitian orang. Yaitu dari kan kita juga melakukan pembandingan nanti dengan penelitian orang lain. Nah, jadi kasusnya memang meningkat ya, melebihi angka nasional, tapi juga ternyata kasus-kasus yang di luar usia ini juga tidak lebih besar daripada yang usia Penny temukan tadi. Itu sebagai dasarnya dulu untuk melihat identifikasi masalah. Bisa seperti itu ya, Ben ya? Nggih, Pak. Ya, oke, makasih. Nah, adakah Misalnya kan ya? apa nih sudah diperiksa apa 30% tadi, kemudian ditemukan anemianya berapa. Nah, ditemukan dari anemianya berapa itu, apakah kita bisa juga malah berarti bisa menyasar ke situ juga tuh faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya anemia. Iya, betul. Itu Oke, bisa digali berarti. nanti. Artinya dengan kerangka teori yang seperti apa yang mempengaruhi anemia itu kan, itu teorinya ada kan. Apakah faktor karena daya serap FE-nya, apakah ke pihak pola makannya yang belum benar, apakah dia diberikan TTD tidak patuh mengkonsumsinya, apakah sering diberikan pada saat anak remaja itu sedang mens atau mensnya tidak teratur. Nah, itu kan variabelnya banyak nanti kan yang bisa kita explore kan. Nggak dihubungkan Ya kan? sama ini bisa juga, Pak.
kebetulan kan Ya, ada inovasi juga tuh dari Ulun ah, di iya, ini ada inovasi juga tuh di Remaja hmm, Putri ini. hmm, Inovasinya itu dia minum TTD-nya di sekolah ditangkap, Pak. Maksudnya eh iya, iya minumnya tuh diperhatikan sampai ke mulutnya ah, sampai ditelan gitu nah. Nggih. iya, Jadi ah, nggih. Jadi apakah iya. nanti itu berpengaruh sama nilai HB itu yang mau ulun teliti nanti. Iya, bisa itu. Jadi tentu harus perhatikan ditangkap itu dia juga mengkonsumsi yang pendukung agar TTD itu bisa bersinergi dengan bahan lain, agar itu Ya, ini terserap dengan baik. Tentu harus diperhatikan juga kan. Seperti anaknya ini memang Pak. konsumsi Berarti bisa aja FF tidak lah. Ini maksud iya, mm. iya. Jadi anak yang Nggih. ditangkap tadi itu artinya memang dia bisa bisa mengkonsumsi FE itu secara teratur. Misalnya setiap minggu dipantau betul-betul mengkonsumsi. Nah, ini bisa juga membandingkan PNI yang tidak terpantau dan terpantau misalnya. Tapi kalau terpantau semua Oh artinya iya. ya bisa membandingkan yang terpantau. Kalau dipantau ini misalnya dari 300 itu ternyata 50 terpantau. Nah, kita bandingkan yang tidak terpantau misalnya sampai 75 orang atau 100, artinya membandingkan satu dengan dua. Satu yang terpantau, 100 yang tidak terpantau. Bisa dibanding. Nah, variabel apa yang mempengaruhi misalnya semata-mata atau HB-nya meningkat atau tidak nanti. Meningkat Hmm. atau tetap. Bisa saja kan? Nggih. Yang Oke. terpantau ini tadi kan masih juga dia bisa apakah konsumsi bahan yang mempengaruhi eh, penyerapannya tinggi misalnya. Artinya dia mengkonsumsi apa saja yang selain yang diberikan TTD. Itu juga bisa digali juga nanti oleh PNI. Ya, jadi sini aja sudah gampar nih, Nggih, ada Pak. gap ya, ada riset gap yang bisa diteruskan nanti. Oke ya, Nggih, Pak. begitu Pak. Nggih, Pak, makasih, Pak. Ya, Pak. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi teman-teman yang lain? Lanjut dulu. Bapak, oh iya, boleh bertanya nggak, Pak? Boleh, boleh, silakan. Ya. Kan kita ini ada keterbatasan untuk penelitian nanti, Pak, pengambilan sampel. Hmm. Hmm. Ah, terus kalau mau meneliti stunting itu kan perlu lama itu, baru ketahuan gapnya, Pak, antara tinggi badan sebelumnya sama sesudah, ada perubahan apa Hmm. enggaknya. Nah itu Iya. kalau misalkan akhir penelitian nanti tidak ada ditemukan gap karena keterbatasan waktu untuk meneliti itu, bagaimana, Pak? Nah, Apa perlu penelitian itu mencari memang indikator lain, ya, Pak, untuk ya, ya. Ini menemukan siapa? gapnya? Ya, ini siapa nih? Bapak ada melihat di wajah ini siapa ya? Anu kah? Siapa Irfan, ya? Pak, Irfan, Pak. Ivan. Ah, Ivan. Iya. Gini, Pak. Jadi metode penelitian itu banyak. Ada yang disebut hanya cross seksional. Nanti kan ada tuh cross seksional, ada kasus kontrol, ada yang namanya kohort namanya. Nah, nanti kalau penelitian Ivan itu memang ingin melihat gap kenaikan atau perubahan tinggi badan berat badan, bisa saja sebenarnya kita melihatnya ke masa lalu. Itu kohort namanya kohort retrospektif. Artinya kasus waktu dia lahir, apakah misalnya lahir dengan panjang badan misalnya yang dikatakan punya potensi resiko stunting itu kurang dari 46 cm misalnya. Nah, itu gambaran waktu dia lahir. Apakah lahir BBLR? Nah, pada saat lahir tinggi badannya berapa? Sekarang ketika sudah ditemukan kasusnya sekarang dia sekarang mengalami stunting atau tidak, itu bisa dibandingkan saja sudah dengan standar WHO NCAS. Usianya berapa, tinggi badannya berapa. Jadi itu paling sederhana sudah bisa melihat seperti itu, Ipan ya. Artinya penelitian itu kalau data di masa lalu tersedia dengan data sekarang juga cukup bisa diamati itu bisa diteliti walaupun nanti punya hanya cross seksional. Tapi kalau betul-betul ingin disebut cohort tadi berarti kita melihat ke masa lalu. Sejauh mana data dokumen di masa lalu tersedia? Variabel-variabel selain tadi berat badan, panjang badan lahir di masa lalu berapa, lalu juga dikaitkan dengan perjalanan pola makannya,
bagaimana juga tentang pola asuhnya, bagaimana pengetahuan ibunya, bagaimana ASI eksklusifnya. Nah, kalau semua itu bisa dipantau, artinya kita sedang melakukan penelitian kohort yang mencari ke belakang. Jadi tidak perlu ke depan. Kalau ke depan nanti mungkin kehabisan waktu, orang sudah lulus semua, Ipan masih menggali aja, Ipan masih nggak akan selesai kan. Padahal Iya, Pak. waktu studi kita cuma 12 bulan. Ya kan? Ini kan 6 bulan ini kan sudah berjalan nih. Bulan Oktober nanti misalnya sudah harus proposal, lalu di bulan Januarinya bisa sudah mulai harus persiapan praktek macam, lalu di bulan apa nanti bulan Mei sudah ujian skripsi misalnya, ya tentu waktunya nggak cukup kan. Nah, jadi berarti kita hanya menggalinya ke masa lalu, tapi siapkan dokumen-dokumen masa lalu itu sebagai populasi dan sampelnya tadi memang tersedia. Itu dasarnya. Lalu itu sebut penelitian kohort retrospektif. Tapi kalau nggak bisa kohort, ya tadi mencoba saja menggali walaupun namanya cross seksional, data-data apa saja di masa lalu, apakah dia vaksinnya lengkap, ya, lalu bagaimana kondisi lingkungan dia tinggal, seperti misalnya ventilasinya tercukupi, daya beli orang. Nah, itu bisa digali semua. Hanya melihat ke masa lalu, tapi masa lalu yang bukan secara lengkap bisa, berarti hanya cross seksional. Lihat ke belakang aja. Sampai sekarang dia berada, apa yang bisa dikumpulkan. Kalau masa sekarang pengetahuannya, kalau perilaku pola makannya, berarti kan diikuti itu. Dilihat perilakunya, perilaku ibunya, pola asuhnya, pola makannya, seperti itu. Tapi kalau kamu ke depan mengikuti, tentu ada batas waktu yang bisa nggak muncul dalam 3 bulan, 4 bulan tuh peningkatan tinggi badan, berat badan. Kalau bisa diukur, berarti bisa. Ya, dia datang ke posyandu, lalu tadi sudah ada perubahan nggak? Kenaikan setiap bulan tuh berapa sebenarnya panjang badannya kalau usia sekian, sekian, sekian. Itu kan ada standarnya juga kan? Di dalam buku KMS itu kan kapan dia memang harus mencapai panjang badan sekian. Kalau enggak, berarti dianggap tidak cukup. Seperti berat badan pada bulan sekian harus naik sekian. Kan disebut nanti paltering, ya kan? Iya. Tidak naik tapi tidak sesuai dengan standar yang seharusnya pada usia itu. Ada Nah, KBM-nya, itu kan Pak. untuk ya, nah itu KBM-nya seperti itu. Nah, panjang badan ada juga nggak standar-standar harus naik sekian senti pada usia sekian. Itu juga menggambarkan bisa kita jadikan dasar bahwa dia tidak mencapai tinggi badan yang sesuai. Kenapa? Nah, itu bisa digali kan. Kurang protein, kurang komposisi zat gizi lain. Tapi juga sisi lain tadi, perlukah memang seperti pola asuhnya yang tidak benar, atau bagaimana kebiasaan-kebiasaan pola hidup anak usia berapa tadi dia kan, takaran-takaran zat gizinya memang tidak cukup itu, frekuensinya juga, lalu ASI eksklusifnya di masa lalu juga tidak cukup, lalu frekuensi sakitnya tinggi. Nah, itu kan bisa digali juga nanti. Tidak harus ke depan semua ya, Pan, ya, karena akan berhadapan dengan waktu Anda studi terbatas 1 tahun. Gitu ya. Pak. Nggih, Apalagi kira? makasih banyak, Pak. Nggih, sudah, Pak. Nggih. Itu ya. Nah, oke, sekarang kita bicara latar belakang penelitian dulu nih. Apa itu pengertian latar belakang? Jadi latar belakang merupakan uraian yang menjelaskan mengapa penelitian perlu dilakukan. Nah, jadi kalau demikian tujuan penulisan latar belakang adalah menjelaskan kondisi nyatanya. Nah, makanya jadi bicara tentang data yang fakta di lapangan saat ini apa gitu. Jadi kalau misalnya menambahkan grafik itu bisa menggambarkan permasalahan wasting tadi berapa besar atau stunting tadi berapa besar. Bisa dibunyikan dalam bahas tulisan seperti ini. Kalau ini bentuk grafik ya. Jadi menjelaskan kondisi nyata. Ya tadi kita bongkar dulu tingkat nasionalnya, tingkat provinsi, kabupaten, kalau wilayah kita di kecamatan. Bahwa kecamatan itu piramidanya terbalik, bahwa semakin ke bawah semakin tinggi. Jadi kalau nasional di angka 15% stunting, apakah di provinsi
17% di kota media kabupaten, 20% di tempat kecamatan kita atau desa kita, ternyata sampai 30% misalnya. Nah, itu kan menggambarkan itu ada masalah. Ya, menjelaskan kondisi nyatanya. Nah, itu menjelaskan pentingnya penelitian di situ jadinya. Oh, pentingnya penelitiannya bahwa variabel-variabel yang bermasalah adalah apa saja? Dari angka kejadian stunting tadi, anemi kita, wasting kita, dan sebagainya. Nah, itu menjelaskan pentingnya penelitian, maka di situ menunjukkan adanya masalah. Di situ menunjukkan adanya gap penelitian. Lalu mengarahkan membaca ke rumusan masalah nanti. Ya. Nah, coba struktur penelitian struktur belakang tadi yang disebut tadi, kalau udah dapat nasional, tapi baiknya kalau bisa dunia dulu, global. Setelah global baru nasional, lalu provinsi, lalu kondisi kabupaten atau kota media, baru lokasi penelitian. Nah, sampai di situ ya, kalau memang kabupaten di bawahnya tadi tingkat kecamatan atau puskesmas. Ya, lokasi penelitian kita. Nah, baru di situ melihat ada gap penelitiannya. Gap penelitian tadi artinya Bapak share bagaimana screen-nya melihat, nggak kelihatan. kelihatan kah? Ini Ada gap ya, ada gap penelitian. Sejauh mana? Share screen Bapak belum terlihat, Pak. Belum ya? Nah ya, kelihatan? Oh belum? Belum kelihatan kah? Ya entah. Belum Pak, belum Ya, share ya, entah. screen. Ya, ya entah. Kita keluar lah entah. Kelihatan ya? Ini sudah kelihatan Pak, bisa di slideshow. Ya, nah, ya. Nah ini gambaran latar belakang tadi. Apa itu pengertian latar belakang bukan uraian yang menjelaskan, maka penelitian perlu dilakukan. Tujuan penulisan latar belakang adalah menjelaskan kondisi nyata. Bagaimana menjelaskan kondisi nyata, yaitu gambaran tentang bagaimana angka-angka kejadian tadi itu ya dijelaskan. Kemudian menjelaskan pentingnya penelitian, menunjukkan adanya masalah penelitian, menunjukkan gap penelitian, dan membaca ke arah proposal penelitian. Jadi kalau struktur penulisan latar belakang bisa dibunyikan begini kan. Nah, internasionalnya atau globalnya, nasionalnya, provinsi, lokasi penelitian, kabupaten atau kotanya, lokasi penelitian. Nah, coba gap penelitiannya, alasan penelitian, dan rumusan masalah. Jadi contoh alurnya bisa, WHO menjaporkan prevalensi anemia remaja masih tinggi. Ya, survei kesehatan Indonesia menunjukkan anemia remaja masih menjadi masalah. Kalimantan Selatan mengalami peningkatan kasus. Banjarbaru menunjukkan prevalensi lebih tinggi. Puskesmas Cempaka memiliki prevalensi tertinggi. Belum diketahui hubungan pola konsumsi dengan kejadian anemia. Penelitian perlu dilakukan. Sederhananya begitu. Ya. Jangan kesalahan penulisan terlalu panjang berhalaman-halaman. Tidak menggunakan data, tidak ada sumber, tidak ada mengarah pada masalah, tidak menunjukkan gap penelitian. Oke, sampai di sini. Ipan gimana, Pan? Ya, bisa digambar ya. Rabia, Feni, Madiana, Nurhalisa, Wanita. Iya, Pak. Ya, silakan nanti ya mencoba ini Bapak mencoba menggambarkan tadi tentang latar belakang penelitian agar kita tidak membuat penulisan latar belakang yang terlalu panjang berapa halaman sampai 10-11 halaman gitu ya, tidak perlu. Tidak menggunakan data, tidak bisa tidak menggunakan data, tidak ada sumber, tidak mengarah pada masalah, tidak menunjukkan gap penelitian. Jadi ini gambaran visualnya seperti ini ya. Nih, bahwa kita
mulai dari tingkat dunia global. Bagaimana WHO melaporkan prevalensi anemia remaja masih tinggi. Kalau sini bagaimana WHO melaporkan prevalensi wasting masih tertinggi atau stunting masih tinggi pada balita. Supaya kesehatan Indonesia, supaya saya menunjukkan bahwa stunting pada balita masih menjadi masalah. Kalimantan Selatan mengalami peningkatan kasusnya. Banjarbaru menunjukkan prevalensi ini kalau Banjarbaru, kalau Hulu Sungai Utara, Matapura, Muntai atau apa, silahkan disesuaikan. Di mana kalian mencoba melakukan penulisan latar belakang ini, topik masalahnya di mana. Ya, jadi barangkali di sini tergambar tentang piramidanya gitu ya. Piramida bagaimana mencoba menyusun latar belakang. Nah kan, mungkin ada yang menanggapi. Ini Siti Wahyuni. Izin Pak bertanya Pak. Ya, ya. Gimana? Misalkan yang paling atas di sini kan global kan Pak lah. Kalau Nah, misalnya paling atas capaian provinsi aja boleh lah Pak. Misalnya dari Kalimantan Selatan diturunkan ke kabupaten lalu capaian puskesmas. Boleh lah seperti itu Pak. ya bisa saja. Tapi artinya kita bicaranya skalanya nanti Juna itu untuk Juna bukan nasional juga. Tingkatan skalanya kan daerah saja. Karena kan bukan bisa menjangkau. Kalau nanti Juna ini dibuat, itu artinya skop kita hanya skop provinsi, bukan nasional. Kan kalian punya jurnal juga, nanti kan bisa dilihat masuk di jurnal mana, jurnal lokal aja. Karena memang masalah untuk lokal, bukan nasional ataupun global. Kalau mau jurnalnya masuk sampai tingkatan dikehendaki internasional, misalnya setingkat ada kan yang internasional tidak ini misalnya, walaupun tidak terindeks ya, artinya semua orang melihat skopnya kan dia tidak bisa hanya melihat Kalsel saja, pasti ingin melihat kan nasional misalnya atau dunia. Tapi kalau memang itu bisa juga, cuma skopnya artinya skop provinsi aja. Kan ujung dari penulisan skripsi ini sebenarnya ada tugas lagi di bawahnya adalah membuat jurnal. Ya tidak salah juga, jurnal kita bisa skopnya. Tapi jurnal kita hari ini memang juga dimasuki oleh orang dari luar provinsi gitu. Ya, luar provinsi. Kalau nanti kemasuknya di jurnal tipenya jurnal Sinta 2 bisa jadi yang masuk tuh orang Malaysia gitu saja. Nah, bisa juga begitu kan? Tapi kalau misalnya tadi penelitiannya hanya skup provinsi, ya tadi artinya lokal saja, lokal provinsi saja jurnalnya. Itu lagi, karena hari ini memang target kalian juga begitu selesai itu nanti Turnitin harus dipenuhi, kemudian harus dimasukkan ke dalam jurnal. Kemarin kan ada yang jurnalnya sudah Sinta 3 misalnya, ternyata dia mengirimnya ke IPB. Nah, jadi tidak ada juga sih kesulitan untuk tingkatan. Tapi kalau nasional tadi sebenarnya bisa juga muncul gitu, atau juga global itu secara umum. Buka saja PubMed. Nanti ada kita bicara tentang bagaimana menemukan jurnal-jurnal yang setingkat jurnal primer namanya. Itu nanti menggunakan literatur review namanya. Nanti ada pertemuan ketiga atau keempat itu. Ini baru pertemuan pertama ya. Nah, tapi apa yang disampaikan tadi bisakah? Bisa. Tidak masalah. Hanya saja sekupnya daerah. Kalau tadi nasional, ya. Tapi kalau nasional dia sekup jurnal kita nanti juga kalau masuk bisa jurnal tipe Sinta 3 misalnya. Itu sudah nasional. Tidak masalah, ya bisa. Tapi alangkah baiknya kalau dibaca oleh orang bukan hanya lokal kan. Baik Pak. Begitu. Terima kasih Pak. Coba aja nanti ya itu ini kan skopnya hendak yang tingkat global, tingkat nasional, tingkat daerah, ya, tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, ada semua.
anunya, level-levelnya, ya. Baik, Tapi Pak. dalam pencarian nanti bisa aja. Coba Anda masuknya nanti ada kita namanya tadi review ya literatur. Itu nanti pertemuan 3 Bapak mungkin bisa sampai apa tadi kirim nanti anunya PPT-nya ya. Ya ini sementara seperti itu, tidak ada masalah ya. Boleh nanti mungkin berkembang aja wawasan kita, bukan hanya itu ya. Lanjut dulu ya. Nah, rumusan masalah. Apa itu rumusan masalah? Jadi pengertiannya rumusan masalah merupakan pertanyaan penelitian. Bagaimana bentuk rumusan masalah? Itu memang bentuk pertanyaan biasanya memang ini bukan pernyataan ya, pertanyaan. Jadi rumusan masalah merupakan pertanyaan penelitian. Nah, yang akan dijawab melalui penelitian. Jadi sumber nanti penelitian itu akan dijawab melalui penelitian, maka ciri rumusan masalah yang baik sekarang pendekatannya menggunakan SMART yang lebih sering disebut dengan SMART. Apa itu SMART? Artinya rumusan masalah itu harus spesifik, kemudian terukur, ya, terukur, measurable-nya, ya, yang spesifik ini disebut fokus gitu ya, fokus, lalu terukur, ya, kemudian juga terjangkau, relevan, berhubungan ya, dan terjadwal. Artinya spesifik, fokus, terukur, ya, terjangkau, relevan, dan terjadwal. Maka bentuk rumusan masalahnya, misalnya secara deskriptif. Nanti awalnya kan biasanya penelitian kita itu menjawab dulu tadi yang 4W tadi. 4W. Bagaimana status gizi balita di desa X pada tahun kapan? Ya, karena penelitiannya 2026 atau 2027, maka bagaimana status gizi balita di desa X tadi? Artinya menjawab status gizi balita. Status gizi adalah what-nya, who-nya balita, where-nya di desa. Nah, bagaimana ini mungkin waktunya kapan nih, ya? Di tahun 2026. Nah, itu deskriptif 4W saja. Tapi kalau sudah bicara 4W 5W 1H berarti ada why dan how. Maka sudah masuk pada komparatif. Apakah terdapat perbedaan status gizi antara balita desa dan kota? Sudah, bagaimana sehingga ada beda desa dan kota? Lalu mengapa terjadi perbedaan? Nah, jadi sudah komparatifnya membandingkan poin itu kan? Ya kan? Jadi 4-5W 1H sudah. Sama dengan asosiatif ini nama lain korelasi yang bisa apakah terdapat hubungan pola asuh dengan status gizi balita? Ini pertanyaannya kan? Kapan terdapat hubungan pada pola asuh dengan, nah sekarang pola asuh itu didefinisikan dulu definisi operasionalnya. Bagaimana status gizi balitanya? Atau status gizi apa ini? Apakah berat badan berdasarkan umur, tinggi badan berdasarkan umur, berat badan berdasarkan tinggi badan? Nah itu kan status gizi. Ya. Lalu kalau bicaranya nanti eksperimen, berarti kalian melakukan sebuah penelitian yang sifatnya melakukan pendekatannya memberikan pengetahuan ibu dengan menggunakan edukasi gizi apa? Mungkin teman-teman di puskesmas sudah macam-macam tuh penyuluhan, tapi penyuluhan yang bagaimana agar pengetahuan ibu itu lebih mudah dia cerna dan dia pahami dengan menggunakan apa edukasinya. Jadi sudah bicara secara ilmiah tuh menggunakan media apa, metodenya apa, mau dibandingkankah antara satu metode dengan metode lain, dengan media lain, ya. Seperti itu kira-kira. Apakah edukasi gizi meningkat pengetahuan ibunya? Nah itu edukasi yang bagaimana? Edukasi yang dengan metode yang bagaimana? Medianya yang bagaimana?
Sehingga pengetahuan ibu itu memang meningkat tidak seperti pada umumnya yang secara konvensional. Namanya konvensional itu sama seperti hanya ceramah-ceramah saja. Tapi bisakah ada pendekatan lain? Ibu yang ternyata pendidikannya SD, SMP, tapi cepat menerima informasi itu dan paham. Ya, pulang tidak hanya sekedar bawa leafletnya, tapi tidak paham atau ya tidak bisa menerapkan nanti di rumah dengan anak balitanya atau dengan dia sendiri ketika kek. Nah, itu edukasi yang berbasis ilmiah yang bisa dicoba diterapkan praktis, tapi ibu cepat memudahkan. Nah, barangkali ini juga ditelusuri kalau selama ini kegiatan edukasi gizi berupa penyuluhan konseling itu ada yang efektif dan efisien misalnya. Begitu kira-kira. Itu eksperimen. Jadi kita merancang sebuah media, merancang sebuah metode. Metode kan macam-macam, ada simulasi, ada diskusi, ada bermain bermain gizi dan sebagainya, ya. Lalu itu yang dicobakan ternyata belajar sambil bermain, belajar sambil berdiskusi, belajar sambil macam-macam lah ya. Maka seperti itu. Sehingga contoh lain rumusan masalah, apakah terdapat hubungan pola konsumsi makan cepat saji dengan kejadian obesitas pada remaja SMA Negeri 1 Banjarmasin tahun 2026 misalnya. Nah, ini pertanyaan yang cukup panjang juga nih kan. Terdapat hubungan pola konsumsi makan apa? Cepat saji dengan kejadian apa? Obesitas. Nah, obesitas tadi artinya bahasa kejadian ada yang obesitas dan yang tidak. Kalau menyebutnya kejadian tuh kita berarti melihat yang tidak obesitas dan obesitas sama nggak? Kebiasaan konsumsi makannya dari sisi jumlahnya, frekuensinya, jenisnya. Nah, kalau pola mencoba minimal 3 itu. Frekuensi, jenis, jumlah. Jumlah harus dengan recall, frekuensi mungkin dengan cara FFQ, jenisnya juga bisa recall dan FFQ. Nah, sehingga bisa tergambar nanti cepat saji yang dimaksud tuh yang apa saja dulu dikelompokkan dulu. Kita mencoba mengelompokkan dulu cepat saji itu makanan apa saja di wilayah Banjarbaru. Lalu pola konsumsi kita bagi menjadi 3, frekuensi, jumlah, dan jenisnya. Apakah 2 variabel ini saja? Bisa saja ternyata tidak bisa hanya melihat 2 ini misalnya. Ternyata dia aktivitasnya rendah misalnya. Nah, bisa ditambahkan sebagai bentuk dari tadi yang disebut riset gate-nya karena sudah ada yang meneliti ini. Ya. Lalu ternyata dipilih lagi anak SMA negeri yang bagaimana yang memang mempunyai aktivitas sudah tidak belajar saja tapi juga mereka giat di himanya, giat di OSIS-nya dan sebagainya, mempunyai hobi tertentu. Nah, itu bisa dipilah-pilah lagi nanti untuk disebut riset gate-nya tadi. Sehingga menjadi sesuatu yang baru dibandingkan yang lama. Ya, seperti itu kira-kira untuk rumusan masalah. Silakan, mungkin ada yang mencoba menanggapi. Lanjut lagi dulu ya. Nah, sekarang tujuan ya. Jadi begitu rumusan masalah sekarang masuk pada tujuan penelitian. Ya, silakan. Bapak, maaf, jam pian sebentar lagi, Pak. Udah menunjukkan jam 15.28, Pak. 2 menit Oh iya, lagi. sudah ya. Berarti hampir habis nih ya. Bentar lagi ya. Oke, nah tujuan penelitian. Penelitian pindah, merupakan Pak. hasil yang ingin dicapai setelah penelitian selesai. Tujuan umum masih bersifat luas, contohnya mengetahui hubungan pola makan dengan status si balita. Kalau tujuan khusus berarti lebih spesifik ya, lebih rinci, mengidentifikasi, mengukur, menganalisis ya. Jadi rumusan masalah dengan tujuan itu sisinya adalah rumusan masalah pertanyaan, apa yang ingin dijawab, sedangkan tujuan bentuk pernyataan, apa yang ingin dicapai. Oke, pengertian. Nah, ini yang disebut tadi state of the art tadi. Adalah kajian terhadap penelitian yang terbaru yang menunjukkan posisi penelitian yang akan dilakukan dibandingkan penelitian sebelumnya. Jadi state of the art adalah untuk membuktikan bahwa penelitian memiliki unsur kebaruannya dan berikan kontribusi ilmiah. Menghindari penelitian sama persis, mengetahui perkembangan ilmu terbaru. Nah, maka di sini perlunya tadi jurnal-jurnal itu.
menemukan riset gap, menentukan posisi penelitian, menunjukkan kontribusi penelitian. Apa perbedaan tinjauan pustaka dengan state of art? Nah, baca nanti. Jelaskan teori, membandingkan penelitian terbaru pada state of art. Fokus konsep di sini fokus pengembangan penelitian. Tidak sama menunjukkan kebaruan, wajib menunjukkan kebaruan. Dapat menggunakan buku, lebih menekan pada etika ilmiah baru. Nah, jadi sini makanya ini jurnal yang harus dipakai di state of the art ya. Kemudian langkah menyusun state of art tadi. Menentukan kata kunci, contoh pola makan, roasting, balita, parenting, nutrisi. Nah, ini nanti Anda masuknya di yang namanya tadi literatur review. Langkah 2, mencari artikel ilmiah. Sumbernya Google Scholar, Scopus, PubMed, ScienceDirect, Daruda, dan DOATS. Langkahnya memilih artikel terbaru 5-10 sampai 10 tahun terakhir. Kalau perlu 1-5 tahun terakhir saja. Langkah 4, bandingkan hasil penelitian. Langkah 5, menemukan riset gate-nya, dan langkah 6, menentukan novelty-nya. Nah, penelitian tahun 2023, 2024, 2005 ini sebagai contoh nih. Ada cross-sectional, cohort, eksperimen. Ah, izin Ada absen dulu Pak lah ke depan. boleh, boleh. Dan Boleh, buka silakan. wajah. Di mana ya? Buka ya, oke. Ntar ya, kita buka ya. Nah, nih. Bisa nggak terbuka Bapak lah? Kita keluar aja dulu ya. Iya, silahkan. Ini waktunya terbatas ya. Tadi terlambat juga masuknya gitu. Ya, silakan. Udah, masuk ya. Muna sudah terfoto semua? Belum, Pak. Habis ke waktunya sudah? Udah ya, sudah selesai ya. Iya, Pak. Mana Muna? Iya, Pak. Udah selesai ya berarti ini ya? Atau gimana? Sedikit lagi diselesaikan? Saudara, teman-teman kayak apa? Kalau Anda sudah tutup aja nih, Bapak kirim aja nih materinya ya. Cuma nanti Iya. ada tugas nih ya. Gitu tugasnya Kalau ada apa, tugas Pak? yang perlu diselesaikan nanti ya. Bapak kirim aja nanti. Iya. Bahwa tentu bahwa kita kuliah ini kan nanti terakhirnya outcome-nya atau hasilnya adalah menyusun proposal. Jadi tentu mulai sekarang tadi sudah apa yang kita bincangkan tadi ada pertanyaan-pertanyaan. Artinya setiap masing-masing mahasiswa itu sudah mulai melakukan yang namanya eksplorasi tentang permasalahan. Bahkan permasalahan itu sampai tadi bagaimana novelty-nya atau state of the art-nya. Jadi apa yang Bapak kirim nanti dari materi ini, inilah kira-kira yang menjadi tugasnya bahwa setiap individu mencari ya tema atau topik penelitian. Ya. Mungkin nanti dibahas pada minggu depan atau ini harus seminggu sekali jakah pertemuan kita ini. Iya, Pak. Seminggu sekali, Pak. Sekali ya. Oke ya, begitu aja nggak apa-apa. Sedikit lagi kalau sudah selesai. Oke, kalau memang waktunya sudah tidak ada lagi, tidak bisa diperpanjang ya Bapak tutup aja ya. Mohon maaf jika memang ya walaupun sebenarnya berapa anu ya. 1, 18 ya memang agak 10 anu aja. 10 slide aja nih. Coba nggak selesai nih. Karena kita tadi kan menunggu kumpul dulu berapa menit gitu ya. Ya nggak apa-apa. Kalau memang sudah selesai, kita tutup sampai sekian saja. Silakan nanti Bapak kirim nih kemudian pertemuan 1 dan 2, Pak olahkan nih anunya. Tapi bisa, nggak apa-apa. Mungkin di halaman 18 tadi ya, sampai 28, 10 halaman aja. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita setiap sehat semua. Ya, kita tutup dengan ucapan alhamdulillah. Terima kasih. Sampai ketemu lagi pada kesempatan lain. Ya, jadi tuh intinya pada pertemuan hari ini
mulai kita mengeksplorasi tadi permasalahan ya. Silahkan nanti bereksplorasi di masing-masing lahan yang ada di tempat kerja di masing-masing itu sudah bisa juga tereksplorasi nanti tentang permasalahan. Cuma coba dibuka-buka jurnal ya. Tadi yang Bapak kirimkan tadi nanti bisa mungkin kita kirim. Ini bisa Bapak kirim ke aja ya, ke Ke grup grup bisa ya. Pak? Ini Ya. Pak. Baik, itu saja dulu pertemuan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu dalam keadaan sehat pada pertemuan berikutnya ya. Hari ini dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yuk. Dah kita